Shalom Subur Junior dari Suara. Haleluya. Bersama-sama kita baik berdiri yuk. Di rumah kalian masing-masing kita memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sebuah ajaib kau Tuhan. Haleluya. Sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Sedap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yesus, Kau megah bagiku. Sedap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan yuk. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa yang memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Kau Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama sorakan, Kau Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sama-sama kita katakan, aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita ulang dari awal, katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah kami Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, yes. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja Yesus, bagi Rajaku
yang duduk King Jesus. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja Yesus, bagi Rajaku yang duduk, Kau yang bertahta Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yesus layak disembah, Kaulah yang disembah. Hanya Yesus yang layak disembah, yang disembah. Haleluya, haleluya, Raja Yesus kami haleluya, kami nyanyikan Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman, mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau di tempat ini, di waktu ini, saat ini Tuhan. Oh, Raja Yesus, Raja Yesus Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu. Oh, kami nyanyikan Hosana bagi Raja kami, bagi Tuhan kami. Haleluya. Mari teman-teman, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Kau merindukan hadirat Tuhan lebih dari segala-galanya. Kau bisa angkat tanganmu, kau bisa angkat suaramu, katakan apa saja yang bisa kau katakan kepada Tuhan. Katakan kepadanya kau cinta Dia, katakan kepadanya betapa kau merindukan Dia. Oh, Kau tetap sama Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Before the COVID-19, you did a whole of good things. Middle of COVID-19, you're still doing good
Before the COVID-19, you did a whole of good things. Middle of COVID-19, you still doing good things. Before the COVID-19, you did all of good things. Middle of COVID-19, you still doing good things. You stay the same. Oh, you stay the same. Before the COVID-19, you did a whole of good things. Middle of COVID-19, you're still doing good things. Before the COVID-19, you did all of good things. Middle of COVID-19, you still doing good things. Before the COVID-19, you did all of good things. Middle of COVID-19, you still doing good things. You stay the same. You stay the same, Lord. Kau baik Tuhan, tak pernah berubah. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Haleluya, Kau tak berubah Tuhan. Terima hormat, sebab Kau Tuhan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala sekali katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua milikmu, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan.
Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau buka hati kami Tuhan, agar benih firman yang kami tabur dapat tertanam di hati kami dan dapat tumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi juga mulut lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar kebenaran yang disampaikan ini semua berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap menerima firman. Semua katakan amin. Oke, Shalom Yes Malang. Berjumpa lagi bersama kami di ibadah online Yes Malang. Oke. Ya, walaupun kita terbatas ya ruang dan tempat, tapi saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Walaupun saya di sini, teman-teman ibadah di rumah, tapi saya percaya Tuhan ada juga di sana, dan Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan setia sama kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, tema khotbah hari ini adalah tentang faithfulness atau kesetiaan, ya kan? Mungkin akhir-akhir ini kita ditakutkan oleh situasi ya, ditakutkan oleh virus, yaitu virus corona yang menggemparkan hampir seluruh dunia dan juga terlebih di Indonesia, ya kan? Sampai-sampai kita harus pakai masker keluar, ya kan? Kita ngobrol sama orang gitu kan, kita menjadi takut, ya kan? Kadang orang itu batuk sedikit, wah kita udah langsung bingung, ya kan? Udah langsung cuci tangan, sudah langsung pakai hand sanitizer, ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Walaupun situasi seperti ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita di sini dan juga di tempat teman-teman semua sekarang berada. Oke, mari kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, yaitu tentang kesetiaan atau faithfulness, seperti yang saya katakan tadi. Apa sih itu kesetiaan? Kita tentunya tidak asing dengan kata-kata setia atau kesetiaan. Bahkan kita sering ngomong, ya kan, aku mau setia gitu kan. Bahkan lagu-lagu rohani juga banyak tentang kesetiaan, ya kan. Aku mau setia sampai akhir hidup, aku mau setia sampai Tuhan datang. Oke? Tapi apa sih arti kata setia sendiri? Oke, kita mau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Apa sih kata kesetiaan? Waktu saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kesetiaan adalah yang pertama, keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Ya, setia erat kaitannya dengan keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan, yang artinya kita harus menguatkan hati kita dalam mengikut Tuhan. Kita harus tetap kuat, patuh, taat di setiap kondisi hidup kita. Ya, berarti dalam setia itu banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan. Setia itu nggak mudah. Memang mudah kita mengucapkannya, tapi untuk kita melakukan kesetiaan itu perlu keteguhan hati, perlu ketaatan, perlu kepatuhan. Dan apabila kita lengah sedikit, kita tidak taat, kita tidak teguh, kita mudah tergoncangkan, itu namanya kita tidak setia, ya. Apalagi di tengah-tengah wabah virus ini, ya kan teman-teman, kita banyak sekali yang menggoncangkan hidup kita, terutama dampak dari virus ini, yaitu mungkin ekonomi mulai goncang, bahkan psikologi kita pun mulai goncang, ya. Namun kita percaya justru di situasi seperti ini adalah ujian untuk kita, apakah kita akan tetap setia sama Tuhan, ataukah kita akan justru mencari jalan lain, kita mencari jalan pintas supaya kita bisa tahan menghadapi situasi seperti ini, ya. Kita sering mendengar berita-berita di TV, berita-berita di mana lah, di internet, ya, bahwa akhir-akhir ini karena ada virus ini itu menyebabkan banyak orang yang depresi, ya kan. Mereka mulai putus asa, bahkan bunuh diri, melakukan kejahatan, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita tetap memiliki Allah yang setia, dan di situ juga kita harus tetap setia kepada
Tuhan, ya kan? Alkitab sudah menulis hal ini dan bagaimana kita harus melakukan, yaitu kita coba buka di satu ayat, yaitu Wahyu 2 ayat 10. Ya, kita akan buka di Wahyu 2 ayat 10, saya bacakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan supaya kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, kadang kita suka takut gitu kan baca kitab Wahyu. Kitab Wahyu erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan, akhir zaman, ya kan. Tapi akhir-akhir ini kejadian-kejadian yang ada di bumi ini menunjukkan bahwa memang kedatangan Tuhan semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah nggak lama lagi. Maka dari itu kita harus mempelajari benar apa sih yang ada, apa sih tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Di sini di Wahyu 2 ayat 10 ini mungkin kita mulai merasa goyah atau dengan permasalahan hidup, dengan situasi kondisi dunia yang tidak pasti. Tapi Tuhan tetap memberikan janjinya bahwa kalau kita setia sampai kita mati, Tuhan akan memberi kita mahkota kehidupan. Bukankah mahkota kehidupan adalah hal yang kita ingin capai selama kita ada di dunia ini, dan nanti kita mati, kita memperoleh mahkota kehidupan itu? Amin, teman-teman. Kita masuk yang kedua, mengapa kita harus setia? Ya, tadi saya katakan bahwa kesetiaan itu harus teguh, harus taat, dan harus patuh. Dan itu tidak bisa hanya diucapkan, tidak bisa hanya timbul dari dalam hati, tetapi juga kita harus lakukan. Kita harus setia pada perintah-perintah Tuhan, kita harus setia menanti pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti bunuh diri tadi ya, di awal saya sudah sampaikan, melakukan kejahatan, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu selama kita setia, dan kita harus menunggu waktu Tuhan itu sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia ya. Kita sering baca ya, banyak di kitab Mazmur dituliskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Kitab Mazmur dituliskan oleh Raja Daud. Raja Daud juga adalah orang yang setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga setia kepada dia, sehingga dia bisa menulis bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesesakan, di dalam kesulitan. Tuhan ada di sana. Nah, suatu hari saya pernah tanya kepada teman-teman youth semua ya, apa sih kayak kriteria dari pasangan kalian atau pacar yang bisa menjadikan pacar kalian ya? Ya, dan jawaban yang paling favorit, yang kriteria paling favorit adalah mau pasangan yang setia ya kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan yang setia kalau kita sendiri tidak setia ya kan? Jadi kita harus setia terlebih dahulu agar pasangan yang kita dapat adalah pasangan yang setia juga ya kan? Begitupun dengan Tuhan. Tuhan memilih umat-umatnya yang setia kepada Tuhan untuk menunggu janji Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab ya teman-teman. Seperti kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ya kan. Ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel menghadapi jalan buntu, laut, jurang, tebing, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan dengan perantaraan Musa bisa membelah lautan sehingga bangsa Israel bisa jalan. Tidak hanya di situ, Tuhan membuat tiang awan dan tiang api untuk menerangi bangsa Israel pada waktu malam dan untuk melindungi bangsa Israel di terik siang. Ya, dari situlah kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sampai pada akhirnya bangsa Israel dituntun Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian ya kan. Teman-teman mungkin bisa baca ya kan, mumpung di rumah santai nggak ada kerjaan, teman-teman bisa baca kisah
bangsa Israel ini di kitab Keluaran ya, teman-teman bisa mulai membaca Alkitab, merenung, teman-teman akan tahu bagaimana Tuhan itu setia kepada bangsa Israel. Bahkan saat bangsa Israel pun berbuat dosa dan kembali lagi, Tuhan masih tetap setia. Kita akan masuk ke contoh berikutnya ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan tokoh Alkitab ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego ya kan. Teman-teman bisa baca di Daniel 3 mulai ayat 13 ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah anak-anak Tuhan yang setia. Di mana pada waktu itu Raja Nebukadnezar membangun berhala ya kan, patung-patung berhala dan juga menyembah dewa-dewa. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah kan, ya kan. Sadrak, Mesak, Abednego ini setia sama Tuhan, bahkan diancam ya kan sama Raja Nebukadnezar bahwa kalau kamu nggak mau nyembah, kalian nggak mau nyembah dewa dan patung-patung ini, kalian akan dimasukkan ke dapur api ya kan, dapur api yang menyala ya kan. Tapi mereka nggak takut, mereka tetap bilang bahwa Tuhan yang mereka sembah akan melindungi mereka. Semisal pun mereka akan mati, mereka tidak akan pernah menyembah patung dari Nebukadnezar. Dan pada akhirnya saat mereka dimasukkan ke dapur api ya kan, Raja Nebukadnezar itu heran ya, mereka tidak mati, bahkan sehelai rambutnya pun tidak terbakar. Dari situ Raja Nebukadnezar pun melihat bahwa kesetiaan Tuhan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menyertai mereka, bahwa bahkan sampai mereka pun masuk ke api pun mereka tidak terbakar dan tidak mati, begitu. Dan teman-teman bisa baca kisah-kisah lain tentang di Alkitab ya, tentang tokoh-tokoh Alkitab, bahwa semua tokoh, hampir semua tokoh adalah mereka yang setia sama Tuhan. Abraham misalnya, dia adalah setia. Saat Tuhan menyuruh untuk mengorbankan anaknya Ishak, ya Abraham melakukan, padahal itu adalah anak yang ditunggu-tunggu, anak perjanjian dengan Tuhan. Tapi saat Tuhan menyuruh untuk mengorbankan, Abraham hanya taat saja. Tadi di awal saya katakan, kesetiaan itu adalah ketaatan, keteguhan hati, dan kepatuhan. Di mana saat itu Abraham taat, dan sehingga akhirnya Tuhan melakukan mujizat. Begitu juga dengan teman-teman ya, yang saat ini mungkin bingung mau ngapain ya kan, mungkin mulai stres, depresi karena di rumah saja, mengalami tekanan ya kan, ekonomi, psikologi. Teman-teman harus percaya, teman-teman harus yakin bahwa Tuhan dapat memberikan jalan, membuka jalan bagi teman-teman, sehingga teman-teman akan terbebas dari ini semua. Amin. Kemudian kesetiaan. Kenapa kita harus setia? Karena setia adalah salah satu dari buah roh, ya kan? Kesetiaan adalah salah satu dari buah roh ya. Kita sebagai anak Tuhan, di mana salah satu tanda kita sebagai anak Tuhan adalah adanya Roh Kudus ya. Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus. Itu adalah salah satu bukti kesetiaan Tuhan sampai pada detik ini, adalah Roh Kudusnya dicurahkan untuk menghibur kita semua. Ya, salah satu ciri dari anak-anak Tuhan adalah adanya Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus ini nggak bisa dilihat dengan kasat mata ya kan. Kita nggak bisa lihat, wah di sana ada Roh Kudus, di sana nggak ada, di sana ada Roh Kudus, di sana nggak ada, nggak bisa. Ya, tapi bagaimana cara kita mengetahui di situ adanya Roh Kudus atau tidak adanya Roh Kudus? Yaitu dari buahnya. Apakah kita memiliki Roh Kudus dilihat dari buahnya. Salah satu buah roh yaitu adalah kesetiaan. Jadi teman-teman, dengan kata lain, anak-anak Tuhan pasti setia dengan Tuhan, dan Tuhan juga bilang bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Maka kita akan setia dalam perkara yang besar. Kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, kita nggak akan setia juga dalam perkara yang besar. Kita harus setia kepada segala hal agar di situ
orang-orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, kita memiliki buah-buah roh itu. Amin teman-teman. Kita mau teguh, setia dan taat supaya kesetiaan muncul dari dalam hidup kita. Amin. Saya sudahi dulu firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Berilah hati yang setia kepadamu Tuhan, dan supaya anak-anak-Mu ini dapat mengalami lawatan-Mu di kondisi-kondisi yang susah mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, biar di tengah-tengah kondisi yang susah ini gereja kami dan juga Bapak Ibu Gembala kami dapat menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk youth pastor kami Tuhan, Ko Yuel Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati masa depannya Tuhan. Apapun yang direncanakan Tuhan berkati, dan pasti akan lancar saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Putra, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat, katakan amin.